Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kembali motor Verza yang sudah saya modifikasi. Nah, modifikasi yang saya lakukan tidak ekstrim, yaitu tidak mengubah standar motor, tapi ada menambahkan beberapa bagian-bagian part yang harus saya lakukan karena adanya pengalaman-pengalaman di jalan yang saya rasakan yang mesti bagian itu ada. Nah, pertama yang sangat penting sekali buat saya itu adalah box ya. Box ini adalah tempat berkas-berkas bagi saya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian di saat perjalanan di pagi hari, kebetulan di daerah saya itu kalau kita dalam perjalanan sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi itu kabut yang sangat tebal sekali, sehingga saya harus menambah lampu kabut. Nah, lampu kabut ini saya modifikasikan bagaimana bisa menjadi lebih kuning dan terang, sehingga kecepatan 90 km per jam di cuaca yang berkabut masih bisa dilakukan, yaitu dengan cara memberikan lampu kuning di sini di atas, kemudian mengubah lampu yang putih di sini bagaimana juga bisa diubah oleh lampu kuning ini menjadi kuning. Jadi lampu putih ini juga otomatis berubah menjadi kuning. Nah, ini yang saya lakukan modifikasi terhadap pencahayaan. Nah, yaitu saya bikin switchnya di stang sebelah kiri. Nah, jadi kebetulan lampu kuning ini saya fungsikan menjadi dua, bisa berfungsi sebagai lampu dim dan juga bisa berfungsi sebagai lampu kabut. Nah, saya hidupkan ya. Nah, tekan pertama lampu kabut. Nah, lampu kuningnya hidup. Nah, lampu besar tidak hidup ya. Nah, ini memang kalau kita beli dari awal itu tidak ada Verza 150 ini tidak mempunyai switch on off lampu besar. Nah, sehingga saya harus modifikasi juga sendiri. Saya bikin di sini switch tambahan untuk memutus kabel yang saya ambil dari kabel massa lampu besar. Nah, baru hidup ditekan. Nah, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan. Nah, jadi ini kalau pagi-pagi lampu putih ini diubah oleh lampu kuning. Jadi lampu kuning ini menyatu dengan lampu putih sehingga cahayanya itu kuning, menjadi kuning semua. Sehingga cahaya kuning inilah yang bisa menembus kabut di pagi hari. Karena kalau tidak memakai lampu kuning ya, tidak memakai lampu kuning, ini cahaya putih ini tidak tembus kabut. Jadi saya nggak bisa lari di atas 80 km per jam kalau cuaca berkabut dan cuaca lagi hujan lebat. Nah, jadi ini tambahan lampu kuning. Kemudian di perjalanan yang sering saya ini saya matikan lagi ya. Nih, bisa dimatikan sekitar jam 7 pagi. Nah, antara jam 7 pagi itu sampai jam 8 pagi di perjalanan itu sangat banyak anak-anak sekolah di jalanan. Mereka mau menuju ke sekolahan, sehingga di klakson saya juga tambahin klakson tambahan. Nah, ini yang standar. Nah, supaya suaranya ini lebih berefek, desibelnya menjadi naik, jadi saya tambahkan juga klakson keong. Nah, klakson keong tambahan ya, harganya sekitar 65.000. Nah, saya pasangkan di switch ini. Saya pasangkan di switch ini. Jadi harganya sekitar 15.000 nih. Switch ini murah juga. Jadi saya bikin klakson tambahan. Jadi klaksonnya ada dua. Nah, standar, kemudian ini standar yang lebih gede. Jadi bikin efek orang akan jadi kaget. Ini ya. Nah, ini. Nah, jadi ada dua klakson. Kemudian pengalaman saya di perjalanan di saat berbelok-belok itu saya juga pernah hampir jatuh karena saya teliti dan saya amati, ternyata ban standar itu grip
bannya itu tidak sampai ke sini, tapi masih tinggi ya. Jadi saya mesti ganti dengan ban yang lebih nyaman untuk dibelokkan. Nah, salah satu keputusan saya memakai ban dengan gripnya tipe dozer. Jadi tipe dozer saya ganti di dua belakang. Nah, ini juga saya ganti dari standar ya. Dari standarnya menjadi grip dozer seperti ini, sehingga di saat berbelok pada kemiringan 45 derajat di jalan beraspal, baik itu pada kondisi hujan, becek maupun kering, nah itu akan lebih aman, bahannya tidak slip. Karena memang pada kemiringan berbelok pada derajat 45 derajat, bahkan saya berbelok itu sampai mengena ini kemarin, sampai menyentuh ini. Nah, pas berbelok itu sampai menyentuh ini. Jadi kemiringannya mungkin sampai di 30 derajat. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa, karena memang ban ini dirancang buat untuk berbelok lebih aman. Kemudian di jalan yang semi off-road juga bisa berfungsi. Nah, ini terkait dengan ban. Kemudian Verza CB150 ini lampu hazardnya itu, lampu belakang ya, lampu brake-nya itu tidak terlalu kelihatan kalau kita rem-rem mendadak, sehingga lawan-lawan kita yang di belakang itu ternyata kaget gitu kan, tiba-tiba, karena tidak terlalu melihat dari kejauhan, apalagi pada siang hari. Kalau malam hari mungkin masih bisa, tapi kalau siang hari pandangan itu tidak terlalu fokus, sehingga saya mesti tambahkan ini indikator dari LED juga ya di saat pengereman. Nah, pemasangan ini saya modifikasi tidak langsung diambil di sini, tapi saya cukup ambil kabelnya ini ya dari switch rem di sini. Nah, di sini ada switch rem. Nah, di sini ada switch rem. Jadi saya ambil di switch rem di sini, sehingga jika ini ditekan, jadi yang nyala itu dua. Jadi yang nyala itu dua. Nah, jadi ini terkait lampu rem ya. Jadi ada tambahan buat penanda saja. Kemudian yang sering juga saya lakukan ini saya ada tambahan ya. Tambahan ini konsol box kecil lah, ala motor gitu kan. Nah, ini saya beli di DIY ya. Sekitar 18.000, tapi dimodifikasi ya. Dimodifikasi ini saya bor ini. Ini dibor ini di belakang ya. Nah, dibor di belakang dengan bar aluminium. Ini saya bor juga. Jadi pakai baut 6. Nah, baut 6 ya. Jadi dipasang di sini. Gunanya apa? Kalau kita lagi butuh uang kecil ya, uang kecil bisa ditaruh sini, nggak jatuh ya, nggak jatuh. Kemudian di saat pom bensin ya, di pom bensin ngisi BBM ini juga bisa sebagai tempat BBM gini. Jadi sambil nungguin gitu kan. Nah, ini ada tempatnya, tempat tarok. Jadi tidak gores-gores, karena pernah di suatu ketika saat saya ngisi BBM ini malah terjatuh, malah menggores ini kan, menggores body gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir bagaimana caranya sehingga saya bikin konsol kecil ya. Nah, ini kemudian modifikasi satu lagi yang saya lakukan, ini saya kasih penunjuk, karena kalau kita di perjalanan kadang-kadang susah nih meloknya seperti apa kalau mau cepat. Jadi kalau sudah ada dikasih stiker yang kuning ini, jadi kita langsung saja tekan, nggak ragu-ragu lagi, tinggal tekan selesai. Nah, itu juga tempat kunci. Nah, kemudian saya juga tambahkan peninggi. Nah, ada peninggi stang. Ya. Jadi dari yang standar tidak dibuka. Jadi hanya peninggi saja, karena yang standar ini tetap. Kemudian ada peningginya beberapa senti. Nah, ini saya beli 90.000. Jadi akan lebih nyaman. Jadi motor akan kelihatan agak lebih tinggi.
stangnya akan kelihatan lebih tinggi. Lihat itu. Nah, akan lebih tinggi. Jadi kesannya kayak stang belalang juga akhirnya. Nah, paling ini standar semua. Nah, jadi ini pertama peninggi. Nah, di sini ya. Nah, jadi masangnya gampang, tinggal pasang. Nah, kalau terlalu tinggi, ini mesti dinaikkan. Nah, ini pasti masih ditariknya ke atas, sehingga nggak cukup, jadi harus diganti. Kemudian kabel-kabel gas sama kopling juga harus diganti. Nah, kalau memakai yang setinggi ini, nah ini nggak perlu diganti, ini tetap standar. Ini tetap standar, kabel gas standar, kemudian kabel kopling ya. Kabel koplingnya ini juga standar, jadi nggak perlu diganti kalau memakai peninggi yang seperti ini. Tapi kalau lebih tinggi lagi, yang ada yang sekitar 5 cm, itu kita mesti ganti kabel koplingnya dan gasnya. Kalau teman-teman itu biasanya pakai kopling yang Tiger punya. Nah, karena Tiger itu agak panjang, jadi nggak perlu. Jadi ini cukup memakai standarnya yang lama. Nah, kemudian